Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwan Akbar. Saya akan mereview makalah untuk tugas dari mata kuliah Dokter Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Di judul makalah saya yaitu Observasi sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, konsep, jenis, dan langkah-langkahnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang observasi, mulai dari konsepnya, jenis-jenis, dan langkah-langkahnya. Langsung saja dari konsep observasi dalam penelitian kualitatif. Observasi dalam penelitian kualitatif yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di dalam fokus penelitian. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk menyaksikan secara langsung bagaimana individu atau kelompok berperilaku dalam konteks alami mereka, tanpa intervensi atau manipulasi. Dalam penelitian kualitatif, observasi berfungsi untuk menangkap detail-detail penting dari interaksi sosial, perilaku, dan situasi yang terjadi di lapangan. Dengan observasi, peneliti tidak hanya bergantung pada data verbal dari wawancara atau kuesioner, tetapi juga mendapatkan data non-verbal seperti ekspresi wajah, gestur, dan interaksi fisik. Hal ini memberikan gambaran yang lebih banyak tentang bagaimana subjek penelitian berperilaku dalam lingkungan aslinya. Selain itu, observasi juga memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang mungkin tidak disadari oleh partisipan sendiri. Jadi, cara simpelnya yaitu observasi adalah ketika peneliti terjun langsung untuk melihat fenomena yang terjadi dalam suatu individu atau kelompok, agar data yang didapat tidak hanya sekedar dari data-data tertulis yang di kuesioner, tapi juga data yang dilihat secara langsung oleh peneliti. Yang kedua adalah jenis-jenis observasi. Nah, sini akan saya jelaskan jenis-jenisnya yang ada 8. Untuk kepastian jenisnya belum ada kesepakatan, tapi di sini akan saya jelaskan 8 jenisnya. Yang pertama adalah observasi partisipatif, yaitu peneliti terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati, berinteraksi dengan subjek untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang fenomena. Yang kedua yaitu observasi non-partisipatif, yaitu peneliti tidak berinteraksi secara langsung dengan subjek. Yang ketiga, observasi terstruktur. Observasi ini dilakukan menggunakan instrumen yang telah dipersiapkan sebelumnya, seperti pedoman observasi atau checklist. Yang keempat adalah observasi tidak terstruktur. Observasi ini dilakukan tanpa pedoman atau panduan yang baku, memungkinkan peneliti untuk lebih fleksibel dalam mengamati fenomena yang terjadi. Yang kelima yaitu observasi overt, terbuka. Itu subjek mengetahui bahwa mereka sedang diamati oleh peneliti. Yang keenam yaitu observasi covert atau tertutup. Subjek tidak mengetahui bahwa mereka sedang diamati oleh peneliti. Yang ketujuh yaitu observasi alamiah atau realistik. Itu observasi dilakukan dalam kondisi alami tanpa intervensi peneliti, sehingga subjek tetap berada dalam lingkungan yang normal. Yang terakhir yaitu observasi terfokus. Jadi observasi ini sudah ditemukan sebelumnya, fokusnya pada aspek-aspek tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Lalu yang selanjutnya adalah langkah-langkah pelaksanaan observasi dalam penelitian kualitatif. Ada 7 langkah yang akan saya sebutkan saja dan saya jelaskan secara detail. Yaitu yang pertama, perencanaan observasi. Jadi tahap awal ini yaitu merencanakan observasi dengan cermat. Peneliti harus mengetahui tujuan-tujuannya, tujuan observasi, dan juga jadi harus menemukan lokasi waktu yang tepat untuk observasi. Yang kedua yaitu persiapan instrumen dan prosedur. Jadi
sebelum melakukan observasi itu harus peneliti menyiapkan instrumen yang akan digunakan untuk menyerap data seperti catatan lapangan, kamera, atau alat perekam. Lalu yang ketiga, pelaksanaan observasi. Nah, tahap ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti. Yang keempat itu pengumpulan dan pencatatan data. Jadi setelah observasi dilakukan, peneliti perlu mengumpulkan dan menyusun data yang telah dicatat. Yang kelima yaitu analisis data. Nah, setelah data terkumpul, peneliti harus menganalisis informasi yang diperoleh dari observasi. Lalu yang keenam, validasi dan verifikasi data. Untuk memastikan keakuratan data, peneliti itu juga perlu melakukan validasi. Ini bisa dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber atau menggunakan teknik triangulasi. Nah, yang terakhir yaitu pelaporan hasil observasi. Nah, di langkah ini yaitu menyusun laporan hasil observasi. Laporan ini harus mencakup deskripsi rinci tentang fenomena yang diamati, analisis data, dan interpretasi peneliti. Nah, sudah. Yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulannya. Jadi kesimpulannya observasi itu merupakan metode pengumpulan data yang krusial dalam penelitian kualitatif. Dimungkinkan peneliti bisa mengamati secara langsung fenomena yang terjadi. Juga ada berbagai macam jenis observasi yang bisa peneliti lakukan. Dan ada langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh peneliti ketika melakukan observasi. Sudah cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.